Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ya, semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Amin. Tetap semangat belajar dari rumahnya ya. Sholat 5 waktunya jangan ditinggalkan ya, harus tetap dikerjakan. Oke, nggak boleh bolong-bolong sholatnya. Nah, hari ini kita kembali belajar matematika ya, materinya masih sama, yaitu tentang bentuk pecahan. Kemarin kan sudah belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran ya, dan juga cara mengubah pecahan biasa menjadi campuran, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Dan hari ini kita lanjut belajar tentang pecahan desimal dan persen ya. Nah, yang pertama kita bahas yaitu pecahan desimal terlebih dahulu ya. Silakan dibuka bukunya halaman 25. Nah, pada pengamatan 3 di halaman 21 dapat dikatakan 4,5 dan 1,4 merupakan contoh bentuk pecahan desimal. Dan pecahan desimal biasanya ditandai dengan tanda koma ya. Sudah tahu kan simbol tanda koma seperti apa? Seperti ini ya. Nah, lalu penyebut pecahan desimal adalah 10 atau kelipatan 10 ya. Penyebut pecahan desimal adalah 10 atau kelipatan 10 ya, yaitu 100, 1000, 10.000 ya. Berarti penyebutnya adalah kelipatan 10. Nah, contoh bentuk pecahan desimal. Contohnya, nah ini namanya pecahan desimal ya, atau disebut desimal saja juga boleh. Dibacanya 3,5 ya. Jadi ada tanda koma yang membatasi dua bilangan atau dua angka ini ya. Lalu 0,06 ya. Jadi selalu ada tanda koma ya yang membatasi antara angka-angka ini. Nah, dibacanya adalah 0,06. Nah, ya ini ya contoh bentuk pecahan desimal atau desimal ya. Pecahan desimal bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Contohnya bisa kalian lihat di halaman 25, contoh 1.8. Nah, jelasin ya contohnya. Ya, contohnya ibu menyuruh Mas membeli gula pasir 0, kilo di toko. Dapatkah Meli mengubah pecahan desimal 0,5 menjadi pecahan biasa? Nanti kita ubah 0,5 ini menjadi pecahan biasa ya. Langkah pertamanya kalian hitung jumlah angka di belakang komanya ya. Di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 ya, yaitu 5 nih ya. 1 ya, 1 angka yaitu 5. Nah, karena kita mau mengubah ke pecahan biasa, maka kita buat penyebutnya berkelipatan 10 ya, per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, karena di sini di belakang koma terdapat 1 angka, maka penyebutnya per 10 ya. Jadi bentuk pecahannya biasanya adalah 5 per 10. Nah, lalu kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 5 sama dengan 1 per 2 ya. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,5 adalah 5 per 10 atau 1 per 2 ya. Lalu contoh lainnya misalkan 1,25 ya. Nah, kita hitung angka di belakang komanya ada berapa? Ada 2. Nah, kalau di belakang koma terdapat 2 angka, berarti penyebutnya per 100 ya. Jadi per 100. Lalu kita tulis 125 ya. Setelah itu kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 25. Dibagi 25 sama dengan 5 per 4 ya. Jadi bentuk pecahan biasa dari 1,25 adalah 125 per 100 atau 5 per 4 ya. Contoh lainnya misalkan
0,075. Nah, kita hitung ya. Di belakang komanya ada berapa angka? Ada 1, 2, 3. Nah, jika terdapat 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya per 1000 ya. Nah, lalu pembilangnya adalah 75. Kenapa nolnya tidak usah ditulis? Karena 0 tidak ada nilainya ya, jadi tidak usah ditulis, tidak apa-apa. Nah, setelah itu kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 5 ya. Berarti hasilnya 15 per 200 ya. Lalu bisa disederhanakan lagi tidak? Bisa kan? Ya, hasilnya adalah 3 per 40 ya. Jadi bentuk pecahan biasa dari 0,075 adalah 75 per 1000 atau 3 per 40 ya. Sampai sini paham? Jadi ingat-ingat ya, kalau mengubah pecahan desimal ke dalam bentuk pecahan, kalian lihat di belakang komanya terdapat ada berapa angka ya. Jadi kalau terdapat 1 angka di belakang koma, maka penyebutnya 10 ya, atau per 10. Nah, kalau terdapat 2 angka di belakang koma, berarti penyebutnya 100 ya, atau per 100. Nah, terdapat 3 angka di belakang koma, berarti per 1000 ya, dan seterusnya ya, berkelipatan 10 ya. Berarti kalau di belakang komanya ada 4 angka di belakang koma, berarti per 10.000 ya. Pecahan biasa juga kita bisa ubah ke dalam bentuk pecahan desimal ya. Ada 2 cara untuk mengubahnya, yaitu dengan mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Dan cara keduanya itu dengan cara dibagi ya, pembilang dibagi penyebut. Nah, sekarang kita coba menggunakan cara yang pertama terlebih dahulu ya. Nah, sekarang kita coba dengan cara mengubah penyebutnya menjadi per 10 atau per 100 atau per 1000. Contohnya pecahan 3 per 4 ya. Ini kan bentuk pecahan biasa. Nah, sekarang kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal ya, berarti 3 per 4. Nah, penyebutnya ini kita ubah ke bentuk per 10 atau per 100 atau per 1000. Nah, sekarang kalian cari tahu 4 dikali berapa yang hasilnya 10. Tidak ada ya. Nah, kalau tidak ada, berarti kita jadikan dia per 100. Nah, 4 dikali berapa yang hasilnya 100? 4 dikali 25. Nah, kalau penyebutnya dikalikan 25, berarti pembilangnya juga dikalikan 25 ya. Nah, berarti hasilnya ada 75 per 100. Nah, ini kan masih dalam bentuk pecahan biasa ya. Lalu mengubah ke desimalnya bagaimana? Nah, sekarang kalian lihat penyebutnya. Angka 0 pada penyebutnya ada berapa? Ada 2 ya. Kalau ada 2, berarti kalian geser pada pembilangnya ke kiri, geser ke kiri sebanyak 2 kali atau 2 langkah. Berarti kalau ada 1, kalian mundur ke kirinya sebanyak 1 angka ya. Nah, ini sekarang kita geser sebanyak 2 langkah atau 2 angka ya. 1, 2. Nah, di sini kan, karena di depan 7 ini tidak ada angka lagi, maka kalian tambahkan koma dan 0. Berarti pecahan desimalnya adalah 0,75 ya. Contoh satu lagi, misalkan 12 per 5. Nah, kalian ubah ke bentuk per 10 atau per 100 atau per 1000 ya, penyebutnya kalian ubah. Nah, 5 kita ubah dulu ke per 10 ya. Ada 3, 5 dikali berapa yang hasilnya 10? Ada ya, 5 dikali 2. Nah, kalau penyebutnya dikali 2, berarti pembilangnya juga dikali 2 ya. Berarti didapat 24 per 10. Nah, sekarang kita lihat penyebutnya. Nolnya ada berapa? Ada 1. Berarti mundur ke kiri sejauh angka sebanyak 1 ya. 1. Nah, berarti komanya di antara 2 dan 4. Jadi pecahan desimalnya adalah 2,4 ya. Sampai sini paham? Dan kita lanjut.
menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara dibagi ya, pembilang dibagi penyebut. Contohnya yang tadi ya, pakai pecahan yang tadi yang 3/4. Contohnya 3/4. Pembilang dibagi penyebut berarti 3 dibagi 4 ya. 3 dibagi 4 bisa tidak? Tidak bisa ya, karena angkanya lebih kecil dari yang pembaginya ya. Berarti 0. Nah, kalian boleh kalian tambahkan koma. Kalau kalian menambahkan koma, kalian boleh menambahkan 0 di belakang pembilangnya nih, di belakang angka 3-nya atau di belakang angka yang dibaginya ya. Jadi kalian tambahkan 0 di sini. Nah, sekarang 30 dibagi 4. 4 dikali berapa yang hasilnya 30 atau mendekati 30? 4 dikali 7 ya. 7 dikali 4 28. Nah, lalu dikurang, hasilnya 2. Nah, kalian boleh lagi menambahkan 0 di belakang angka 2 ya, tambahkan 0. Berarti 20 dibagi 4 sama dengan 5. Nah, 5 dikali 4 adalah 20. Nah, habis. Hasilnya adalah 0,75. Sama seperti cara yang pertama tadi ya hasilnya. Nah, lalu contoh yang kedua. Tadi 12/5 ya. Berarti kita bagi 12 dibagi 5. Nah, 5 dikali berapa yang hasilnya mendekati 12? Dikali 2 ya. 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, lalu dikurang 2. Nah, kalian tambahkan koma. Kalau kalian menambahkan koma, kalian boleh menambahkan 0 di belakang angka yang dibagi ya. 20 dibagi 5 sama dengan 4. Nah, 4 dikali 5 sama dengan 20. Setelah itu kurangkan, habis. Nah, lalu jadi didapat pecahan desimalnya adalah 2,4 ya. Seperti ini ya caranya. Sampai sini paham? Nah, sekarang kita lanjut ke bentuk pecahan yang keempat, yaitu persen ya. Persen dilambangkan dengan tanda ini ya. Jadi kalau ada tanda ini namanya persen atau nilainya persen ya. Pecahan persen merupakan bilangan yang berpenyebut 100 ya. Nah, ini adalah namanya persen ya. Dibacanya 25%. Nah, contoh lain. Ini juga namanya persen ya, dibacanya 3%. Nah, bentuk persen ini bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan biasa ya. Kalau mau jadikan ke dalam bentuk pecahan biasa, berarti penyebutnya adalah 100 ya, selalu 100. Jadi 25/100 ya. Nah, kita sederhanakan, jadi sama-sama dibagi 25 ya. Jadi 1/4. Nah, bentuk lain dari 25% adalah 1/4 ya. Tidak hanya persen yang bisa diubah ke dalam bentuk pecahan biasa juga bisa diubah ke dalam bentuk persen ya. Bagaimana caranya? Ya, perhatikan ya. Contohnya, misalkan pecahan 2/10 ya. Nah, pecahan biasa ini kita ubah ke bentuk persen. Berarti 2/10. Nah, penyebutnya harus kita jadikan per 100 ya, karena persen, pecahan persen penyebutnya selalu per 100 ya. Nah, berarti per 100. Nah, sekarang kalian cari tahu 10 dikali berapa biar hasilnya 100. 10 dikali 10. Nah, kalau penyebut dikali 10, pembilang juga dikali 10 ya, maka didapat 20/100, sama saja 20% ya. Nah, contoh lainnya misalkan 17/25. Nah, berarti kita ubah penyebutnya menjadi per 100. Nah, kalau kalian nggak tahu berapa nih 25 dikali berapa biar hasilnya 100, berarti kalian bagi ya, penyebut dibagi penyebut nih. 100 dibagi 25 didapat berapa? 4 ya. Nah, 4 kali 17 berarti hasilnya sama dengan 68. Nah, berarti bentuk persennya adalah 68% ya. Sampai sini paham? Nah, lanjut.
persen juga bisa kita ubah ke dalam bentuk desimal ya. Bagaimana caranya? Perhatikan contohnya, misalkan 24%. Nah, 24% ini kita ubah ke bentuk desimal ya. Bagaimana caranya? Caranya kita jadikan pecahan biasa terlebih dahulu, berarti 24/100 ya. Nah, lalu setelah itu kita baru jadikan desimal. Nah, karena ini sudah bentuknya per 100, berarti kita bisa langsung mengubahnya ke desimal. Kita lihat penyebutnya, ada angka nolnya berapa? 2. Berarti untuk pembilangnya kita geser ke kiri sebanyak 2 ya. 1, 2 di sini kan. Nah, karena di depan 2 tidak ada angka lain, maka kita tambahkan 0 dan koma, 0,24 ya. Contoh lainnya misalkan 5%. Jadi kita ubah dulu ke bentuk pecahan biasa, jadi 5/100 ya. Nah, sama kita lihat penyebutnya, angka nolnya ada berapa? Ada 2 ya, berarti kita mundur sebanyak 2. 1, 2. Nah, di depannya kita tambahkan koma. Nah, karena di sini tidak ada angka, berarti kita tambahkan angka 0 ya. Jadi 0,05 ya. Karena di depan angka 5 tidak ada angka lagi, berarti kita tambahkan 0, depannya tidak ada angka, berarti kita tambahkan 0 ya. Jadi bentuk desimal dari 24% adalah 0,24. Bentuk desimal dari 5% adalah 0,05 ya. Sampai sini paham? Ya, kalau sudah paham, silahkan kalian kerjakan tugas yang Ibu berikan ya. Sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.